Nyerang capresnya nggak mempan, nyerang cawapresnya nggak mempan, malah dibawa bercandaan sama Mas Gibran. Sekarang nyerang pendukungnya, Raffi Ahmad, seorang Raffi Ahmad lo bilang pencucian uang. Diduga pencucian uang, Raffi Ahmad beri klarifikasi. Jadi gini, nama Raffi Ahmad lagi heboh gara-gara dilaporin Ketua Umum National Corruption Watch, Hanifah Sutrisna. Kabarnya sih, Raffi nerima aliran dana dari para koruptor dengan nilai fantastis sampai ratusan miliar. NCW juga ngeklaim kalau mereka nerima beberapa dugaan tindakan pencucian uang yang dilakuin papanya Rafathar ini. Hanifah menduga Raffi punya ratusan rekening buat money laundry. Suami Nagita Slavina ini akhirnya bikin klarifikasi. Katanya semua tuduhan tadi cuma fitnah buat jatuhin dirinya. Apalagi sekarang dia lagi aktif dukung salah satu paslon peserta Pilpres. Kemarin aja Raffi habis makan bakso bareng Pak Jokowi dan Prabowo yang lagi nyapres. Kata netizen sih, biar bisnis dan pajaknya aman. Kalau kita yang gajinya UMR sih kayaknya nggak bakal kena tuduhan macem-macem ya. Tapi berhubung ini Raffi Ahmad yang katanya Sultan Andara, wajar kalau disorot organisasi kayak NCW. FYI, dari hasil survei Sidem International Research, Raffi Ahmad masuk 3 besar artis Indonesia terkaya. Berita-berita yang seperti itu yang pasti jelas saya katakan tidak benar adanya, jadi jangan percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Dan aku juga nggak patah semangat meskipun dijatuhin, difitnah, diapain, nggak apa-apa. Ini membuat aku menjadi lebih semangat lagi untuk terus berkarya. Pastinya juga aku lakuin juga hal-hal yang bisa mensupport produk-produk lokal, UMKM. Ya pasti juga aku pengen kasih semangat juga buat teman-teman dalam keadaan apapun. Ya kita harus tetap bisa bangkit dan juga jangan gampang percaya juga dengan hal-hal yang seperti itu. Ya apalagi aku kaget juga dibilang ada pencucian uang lah, ini itulah, sama sekali nggak ada. Aku ini percaya nggak percaya cek aja, ini gedung juga masih ada cicilan, masih ada semua. Jadi ya mungkin karena sekarang lagi tahunnya politik dan juga ya aku nggak ngerti lah. Sebenarnya aku bukan politikus dan aku juga ya mungkin karena aku mensupport salah satu paslon, ya ada yang suka, ada yang nggak suka, tapi intinya aku jelaskan bahwa itu tidak benar. Dan Rans, aku sendiri mulai berkarir dari umur 13 tahun sampai sekarang, alhamdulillah aku kerja keras pagi, siang, sore, malam. Jadi jangan percaya dengan hal yang seperti itu. Dan kita lihat aja nanti kalau memang ya tadi sih aku sebenarnya dari dulu nggak pernah mau jawab hal-hal kayak gini, tapi kalau ini karena sepertinya fitnahnya keterlaluan sekali dan juga banyak klien-klien yang nanya, ya aku jelasin bahwa itu tidak benar. Ya mudah-mudahan orang yang memberikan narasi-narasi seperti ini ya tolonglah jangan memberikan narasi yang menyudutkan, apalagi yang membuat merugikan. Tapi saya percaya kok Allah juga tidak tidur, pasti apapun itu yang benar pasti akan diberikan jalan yang terbalik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gue bukan fans Raffi Ahmad ya, tapi kalian tahu kan gimana orang yang kayak Raffi Ahmad itu tuh kerja benar-benar tidur cuma 3 jam bahkan 2 jam masih aja dibikin berita kayak gini. Kenapa ya mereka nggak lihat tuh ada ustadz yang misalnya mendadak kaya, itu kan lebih mencurigakan. Terus kalau kayak owner skincare yang kayak baru 2 tahun gitu, itu ya walaupun masih masuk akal tapi lebih mencurigakan lah ya dibandingkan Raffi Ahmad. Ini Raffi Ahmad gitu loh, mana mungkin coba kalau dalam logika matematika gue ya, dia tuh masih masuk kalau dia mau punya uang tuh belasan miliar lah. Orang mertuanya aja tuh punya hotel. Kalian tahu kan Windam itu punya siapa? Kalian tahu kan keuntungan mereka tuh setiap hari berapa? Belum lagi dia sekali nge-MC itu cuy. Entahlah, ini gak ngerti gue ini kalau bukan karena politik nih pasti nggak akan mungkin nyeret-nyeret nama Raffi. Emang lucu ya negara ini. Cuma gara-gara dukung paslon 02 pada kepanasan sampai akhirnya fitnah Raffi Ahmad pencucian uang. Ini sekelas Raffi Ahmad lo ya, yang gimana dia itu kerjanya nyata, kerja banting tulang pagi sampai pagi, di fitnah money laundry. Tolong ya yang harus diperiksa itu tuh para pembisnis skincare yang baru jalan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tapi asetnya di mana-mana, terus punya mobil-mobil mewah, terus jalan-jalan ke luar negeri. Itu kenapa nggak ada yang mau periksa? Kenapa harus Raffi Ahmad yang udah jelas-jelas kerjanya itu nyata, bisnisnya banyak, dia itu motivasi buat anak muda. Sebenarnya kalau kalian masih ingat ya, kasus pencucian uang yang menimpa sama Raffi Ahmad itu bukan baru
di tahun ini aja, maksudnya di tahun politik ini aja. Di tahun politik yang sebelumnya, pas waktu si AA ini ada di kubunya Pak Jokowi, dia juga kena kasus yang sama katanya. Jadi dia terkena modelan kayak begini juga, yang katanya kasus pencucian uang, dan gak terbukti karena emang selama ini bisa dibilang kayak penghasilan yang dia dapat itu semuanya dari endorsement. Jadi kayak misalkan dia pakai bangun gedung gitu, jadi dia ada nih pihak yang endorse, Vi lu pakai ini nanti syaratnya di posting, kayak gitu-gitu deh pokoknya. Jadi ya kebanyakan emang dia hidupnya endorsement. Guys, kalian udah lihat berita ini belum? Raffi Ahmad dituding pencucian uang. Seorang Raffi Ahmad loh. Setahu saya, Raffi Ahmad itu kerja dari pagi sampai pagi lagi. Terus dia berkarir pada zamannya Baim cilik. Sekarang Baim ini udah nggak cilik lagi, udah menjadi Baimmo. Masa masih dituding pencucian uang? Serang Pak Jokowi nggak kena, serang Pak Prabowo nggak kena, serang Gibran juga nggak kena. Sekarang influencer diserang. Kalian yang warga Bandung, kalian tahu kan kalian harus pilih siapa? Raffi Ahmad adalah AA Bandung yang patut kalian bangga-banggakan karena dia mengharumkan warga Bandung sekitarnya. Banyak warga negara yang dibantu oleh Raffi Ahmad dengan perusahaan-perusahaan yang dia punya, dengan membuka lapangan kerja yang banyak. Raffi Ahmad adalah sosok anak muda yang dengan pemikiran-pemikirannya yang cerdas dan dengan kerja kerasnya, dia adalah sosok anak muda yang membangun bangsa Indonesia. Kalau memang terbukti silakan ditangkap. Jangan saya menduga, saya kira, saya pikir itu adalah fitnaan dan hoaks bagi kami. Karena kami sudah muak yang namanya fitnaan-fitnaan, hinaan-hinaan yang ada di dalam pemilu. Nyerang capresnya nggak mempan, nyerang cawapresnya nggak mempan, malah dibawa bercandaan sama Mas Gibran. Sekarang nyerang pendukungnya, Raffi Ahmad, seorang Raffi Ahmad lo bilang pencucian uang. Raffi Ahmad kerja dari muda, dari umur berapa Raffi Ahmad tuh ya kerja ya? Dari 20 tahun ya? Dari zaman muda. Iya udah lama, udah 20 tahun lebih tuh dia di entertain ya. Seorang Raffi Ahmad dari zaman gue SMP kayaknya. Dari SMP. Iya dari Facebooker dari zaman gue SD lah. SD SMP ya, dari zaman gue SMP kayaknya. Dia udah jadi artis ya. Kerja dari malam ketemu malam lagi, sampai tidur di lokasi syuting, bayarannya juga ratusan juta. Lo bilang pencucian uang. Gue ngakak sih ini. Orang yang harta capresnya, kemarin harta Pak Prabowo ya, tanah Pak Prabowo dibahas nggak mempan. Pak Prabowo nya masih santai aja, nggak peduli gitu ya, terserah lo orang mau ngomong apa. Terus hartanya Gibran juga sempat diomongin ya, nggak mempan. Sekarang harta pendukungnya, Raffi Ahmad kan pendukung Pak Prabowo kan, sekarang harta pendukungnya yang dipertanyakan. Lucu banget. Raffi Ahmad tuh ya ampun, sekali manggung aja, sekali ngos aja paling udah ratusan juta gitu bayarannya ya. Terus dia tuh kerja di dunia hiburan ini jadi public figure tuh bukan cuma setahun 2 tahun, udah puluhan tahun, udah lama banget coy. Terus lu bilang pencucian uang. Kalau lu mau bilang pencucian uang, lu tuh cari owner skincare yang baru viral tuh, yang baru-baru viral, baru-baru ini yang hartanya triliunan, tiba-tiba hartanya miliaran. Uang dari mana? Orang dia baru berbisnis, itu yang harus lu curigain, bukannya Raffi Ahmad coy. Itu aja dia gedung Rans tuh jadi bilang kan masih ada cicilannya, mobil dan lain-lain. Nggak masuk akal loh. Orang kalau udah benci, orang tuh kalau udah kesel, itu tuh sampai ke ujung-ujungnya tuh dicari semua. Walaupun nggak kebukti nih, kayak prinsip mereka adalah walaupun tidak terbukti, yang penting nyerocos aja dulu, yang penting ngomong aja dulu. Terbukti nggak terbuktinya urusan belakang, yang penting masyarakat heboh, gempar, nama orang jelek, dia mah santai-santai aja. Mari kita bahas kasus ini gitu kan, dimana Raffi Ahmad ini diduga terlibat pencucian uang wah. Dan ini diucapkan langsung sama Ketua National Corruption Watch yaitu NCW gitu kan, dimana dia bilang kalau misalnya nih ada yang salah nih dari Raffi Ahmad, karena kayak perusahaan baru kok bisa langsung dananya triliunan kayak gitu. Jadi berdasarkan wawancaranya gitu ya, dibilang kalau misalnya mereka ini mendapatkan laporan dari message dan juga telepon gitu kan sekitar 2 hari yang lalu. Hanifah Sutrisna
meminta Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK gitu kan untuk mengecek aliran dana dari Rans Entertainment ini. Dan juga di sini dia terang-terangan menyebutkan kalau misalnya kayak ada sesuatu yang aneh gitu loh, tiba-tiba memiliki kekayaan ratusan miliar bahkan triliunan. Nah, karena ada dugaan dan juga laporan gitu kan, apalagi dibilang kalau misalnya ternyata napinya ini itu yang cuci uang ke Raffi Ahmad nggak cuma satu orang, banyak gitu kan. Akhirnya itu ketua NCW minta untuk ada penelusuran mengenai dana-dana di Rans Entertainment. Masyarakat udah heboh banget, dan juga sekarang ini baru aja 2 jam yang lalu ada pernyataan dari si Raffi Ahmad. Raffi Ahmad sendiri juga udah buka suara gitu kan, dan bilang kalau misalnya segala macam fitnah ini itu keterlaluan sekali, dan juga dia itu membantah semua tudingan yang diberikan kepada dia. Kurang lebih kayak gini jawabannya si Raffi Ahmad gitu kan. Dia bilang percaya nggak percaya, cek aja gedung saja ada cicilan gitu kan, ketika lagi diwawancara di daerah Serpong. Dan juga Raffi Ahmad ini bilang kalau misalnya kayak ini ada tudingan yang muncul lantaran saat ini adalah tahun politik, sementara dirinya adalah pendukung pasangan calon cawapres capres urutan 2. Jadi dari sisi Raffi Ahmad sendiri udah ngebantah gitu kan, dan juga kita lagi nungguin banget nih kelanjutan dari kasus tersebut, karena dari yang pertama aja nih dari NCW-nya itu kan masih kayak terduga, dugaan dan segala macam. Gue sih sendiri ya berharap kalau misalnya ini emang beneran terjadi, itu dilakukan pemeriksaan secara detail. Jadi biar kita masyarakat bisa tahu kebenaran yang sebenarnya itu seperti apa. Dan juga buat orang-orang yang sudah menebarkan hoax ataupun fitnah gitu ya, itu bisa mendapatkan ganjarannya kalau memang beneran fitnah. Biar semuanya terbuka gitu kan, abis itu langsung ketahuan siapa sih yang sebenarnya salah. Ya kurang lebih kayak gitu penjelasannya kenapa Raffi Ahmad ini bisa sampai dicap sebagai pencucian uang gitu kan. By the way, gimana tanggapan kalian? Kalian percaya nggak sih kalau misalnya Raffi Ahmad itu sebagai pencucian uang? Tulis kolom komentar ya. Segitu aja dari gue. Peace, love, and gaul.